Background gue sebelum masuk Purwadika itu berkuliah di Teknik Elektro Sanata Dharma di Jogja. Waktu itu gue ngambil Teknik Elektro itu alasannya adalah gue pengen punya perusahaan solar panel waktu itu. Zaman dulu kan terkesannya kalau punya industri, punya pabrik tuh keren banget menurut gue. Jadi gue cari apa jurusan yang bisa mendukung impian gue. Salah satunya menurut gue yang bisa mendukung adalah Teknik Elektro. Karena solar panel berhubungan dengan electrical. Terus juga sekarang dunia kan udah mulai green power gitu ya, solar panel salah satu pendukungnya. Jadi gue pilih elektro. Cuman seiring berjalannya waktu, di elektro itu kan ada pelajaran codingnya juga tuh. Ada basic coding, terus ada pemrograman antar muka, kayak gitu-gitu. Itu di situ gue mulai ngerasa ternyata coding itu asik juga gitu. Cuman karena kita punya stigma kalau udah kuliah tentang elektro atau tentang ini, kenapa kita harus fokus ke pelajaran yang lain gitu. Kita harus fokusnya ke elektro aja. Nah dari situ udah kayak ya udahlah dikubur aja gitu impian untuk belajar coding. Cuman sekedar ya mata kuliah aja kan coding itu. Sampai akhirnya waktu mau masuk semester 5 itu ada pemilihan program magang. Kita disuruh pilih perusahaan, disuruh pilih mau magang di mana. Di saat itu gue sama temen gue ada juga yang suka sama coding. Kita akhirnya coba cari perusahaan yang mau nerima anak elektro dan ada pelajaran codingnya. Akhirnya apply magang di PT Cipta. PT Cipta itu bergerak di bidang pembuatan chip kartu, smart card. Di situ kita disuruh belajar pakai bahasa pemrograman C#. Nah, sering berjalannya waktu di tempat PT Cipta itu, kita ngerasa coding itu susah. Susah banget gitu. Apalagi yang kayak kita belum tahu sebelumnya logika if else, for loop, algoritma dasarnya kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba udah disuguhin dengan kamu harus bikin ini, kamu harus bikin itu. Terus kita berdua cuman bisa ya udahlah, geleng-geleng kepala sambil cari Stack Overflow gitu solusinya. Dari situ sebenarnya gue tertantang gitu ya untuk belajar lebih lanjut tentang coding. Tapi di perkuliahan juga dituntut untuk belajar teknik elektro. Nah, itu gue harus menentukan nih mau lanjut belajar elektro atau belajar coding. Nah, untuk nilai, untuk IPK udah pasti gue harus belajar elektro. Akhirnya sekali lagi gue pendem lagi tuh mimpi untuk belajar coding. Terus setelah selesai magang, itu mulai tuh ada pelajaran-pelajaran kayak di elektro tuh ada misalnya bikin lift. Bikin lift itu kan nggak cuman elektro ya. Selain mekaniknya, kita juga harus pelajarin gimana caranya ketika kita pencet tombol, si lift ini bisa tahu dia mau naik ke lantai berapa. Itu kan pakai coding. Nah, di situ gue kayak akhirnya ada coding lagi nih. Gue sama teman gue seru gitu belajar. Orang-orang bikin liftnya 1-3, kita bisa kayak modifikasi mau liftnya tuh kayak gimana. Itu ya balik lagi rasa suka sama codingnya itu dimunculin lagi di pelajaran itu. Sampai akhirnya tugas akhir gue di kuliah itu juga ada berhubungan sama coding. Gue akhirnya bikin aplikasi Android untuk tugas akhir gue. Setelah lulus, gue mulai cari kerja. Tentunya cari pekerjaan yang berhubungan dengan bidang gue, teknik elektro. Dan karena gue ngerasa fresh graduate itu potensi untuk cari kerjanya itu cukup sulit, akhirnya gue coba cari sistem yang kerjanya itu sebagai trainee gitu ya, manajemen trainee. Gue dapet di satu perusahaan. Nah di situ gue masuk sebagai program trainee. Terus selama hampir 1 tahun, udah kurang lebih 11 bulan, rasa suka sama coding itu tiba-tiba muncul lagi. Ibarat kalau di pergaulan cinta lama bersemi kembali gitu ya. Itu memori-memori coding tuh mulai terbawa lagi gitu. Terus di satu sisi juga orang tua gue mulai kangen lah sama gue. Kuliah di Jogja 4 tahun, terus lanjut kerja di luar kota, di Riau waktu itu. Orang tua gue bilang, udahlah nggak usah kerja jauh-jauh, kerja di daerah Jabodetabek aja supaya kita sering ketemu. Dari situ gue mulai berpikir, apakah gue harus tetap tinggal di Riau dan melanjutkan karir ini, atau gue pindah ke Jabodetabek, daerah Jabodetabek, cari kerjaan baru. Cuman gue secara realistis mikir potensi kerja sebagai teknik elektro di Jabodetabek itu nggak terlalu banyak. Jabodetabek ini kan perkotaan gitu ya, bukan daerah yang lahannya luas gitu. Akhirnya gue puter otak, gue coba kontak-kontak alumni kuliah gue, kampus gue. Akhirnya ada nih satu kakak tingkat dari organisasi yang sama dulu, himpunan mahasiswa. Dia nawarin gue kerja sebagai Android developer. Akhirnya gue bilang ke kakak tingkat gue itu, oke, boleh untuk coba interview dulu gitu. Tapi di tengah-tengah interview itu gue ngerasa skill gue masih jauh banget gitu dari requirement-nya. Ya nggak pede lah. Selama gue kuliah,
ya memang gue sempat coding kayak yang tadi gue ceritain, tapi gue nggak pernah menjadi profesional di bidang itu. Gue nggak pernah belajar. Sampai akhirnya gue mulai coba-coba cari course yang bisa memberikan gue skill yang gue butuhkan tadi itu. Akhirnya nemu lah beberapa nama, dan akhirnya gue memutuskan untuk pilih Purwadika. Sebagai pilihan kenapa gue pilih Purwadika, pertama dari budget gue sanggupnya dari sekian beberapa pilihan gue pilih Purwadika. Terus juga gue ngelihat dari sudah berapa lama Purwadika di bidang pendidikan itu bergerak. Karena gue lihat, wah ini udah lama banget nih, pasti kredibilitasnya bisa terjaga gitu. Terus, nah ini kan gue masih masa interview sama yang kakak tingkat tadi. Itu udah lulus nih, udah lolos tingkatan pertama. Gue ada pilihan untuk lanjut ke interview kedua atau pilih nggak lanjut karena gue udah daftar juga di Purwadika. Itu salah satu pilihan yang cukup sulit juga. Akhirnya mau nggak mau karena udah daftar Purwadika, gue tolak gitu interviewnya dengan alasan saat ini gue belum punya skill yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan. Memang bisa aja belajar sambil kerja, tapi gue ngerasa itu adalah hal yang kurang bertanggung jawab atau nanti akan menjadi beban untuk tim di sana gitu. Akhirnya gue putuskan untuk masuk Purwadika dan resign dari tempat kerja itu dengan pemikiran ya udah gue move on dari dunia teknik elektro karena gue benar-benar dari awal suka sama coding, udah cinta lama bersemi kembali juga sama coding. Akhirnya gue mau benar-benar komit sama coding gitu dengan permulaan masuk ke Purwadika. Setelah masuk Purwadika, awal-awal ya pusing-pusing dulu sama kayak awal-awal gue belajar coding di waktu magang itu. Ini apaan gitu, coding-codingan gitu. Tapi yang bikin gue pengen lanjut terus dan pengen belajar terus itu adalah gue mikir kalau waktu magang kan gue masih mikir kayak ya udahlah ini kan cuman magang doang, nanti juga masih balik ke elektro gitu. Tapi kalau sekarang gue udah no way back, nggak ada jalan balik. Pekerjaan yang lama udah gue tinggalin. Itu kontrak lagi kan. Gue udah ibaratnya ngebuang pekerjaan yang udah stabil gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak pasang mindset aja kayak ya udah ini jalan gue satu-satunya gitu. Harus tetap maju belajar coding. Akhirnya kayak setiap pulang dari kelas, pulang dari Purwadika gitu, gue selalu sempetin waktu untuk ngulik lagi apa yang udah diajarin di kelas. Dari kelas itu juga sebenarnya nggak cuma pelajaran ya yang diajarin, tapi ada kayak insight-insight bagus yang dari guru-gurunya yang bisa gue dapetin. Kayak suasana kerja sebagai IT itu nanti gimana, terus juga teknologi-teknologi apa yang harus gue pelajarin. Yang terpenting sih gue diajarin itu adalah belajar cara untuk belajar. Karena sebagai anak elektro, gue kan nggak tahu ya apa anak IT itu sistem belajarnya gimana. Kadang ada yang langsung dari video aja atau yang dari ngerjain soal-soal gitu kan gue nggak tahu. Tapi dari sini gue mulai dibangun habitnya. Kayak gue belajar dari sebuah teori, dari kelas, diajarin gurunya gitu. Terus setelah itu kita review dengan tugas, dengan soal-soal. Itu yang menurut gue bisa bikin kita makin tajam di coding. Apa yang dipelajari di Purwadika ini juga sebenarnya sangat relevan dengan dunia kerja. Karena teman-teman gue yang IT setelah gue lulus dari Purwadika juga bilang, oh lu udah belajar ini dari Purwadika, oh lu belajar ini. Ternyata yang dipelajarin itu benar-benar kepake gitu. Kayak contohnya framework React. Itu React salah satu framework front-end yang paling kepake saat ini. Terus dari back-end kita diajarin juga Node.js. Untuk mobile-nya sendiri juga gue sempet dapet dari Purwadika gitu. Itu semua sangat ngebantu buat bekal gue di pekerjaan gue ke depannya. Gue pernah dengar sebuah statement gitu, seorang profesional itu bisa jadi profesional kalau dia udah melakukan sebuah pekerjaan itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya ya 10.000 jam gitu dalam hidupnya, baru bisa dia dibilang profesional di bidang itu. Gue ngerasa gue butuh banyak banget ngejar ketinggalan itu, ya sehari gue bisa luangin waktu lebih dari 6 jam gitu untuk belajar coding. Untuk ngejar ketinggalan dibandingkan sama teman-teman IT yang udah mulai dari awal gitu. Ya struggle itu udah gue lewatin kan, belajar pulang Purwadika sampai pulang malam segala macem, itu udah gue lewatin. Sampai tiba saatnya ujian gitu kan, ujian Purwadika ada final testnya. Nah final test ini kita disuruh bikin website yang udah terintegrasi antara front end dan back endnya. Itu jadi satu tantangan juga untuk kita kerjakan. Kalau misalnya kita nggak lulus kan
ya sayang juga ya perjuangan kita selama ini. Tapi untungnya di saat itu gue lulus dan akhirnya gue masuk ke proses cari kerja lagi. Kali ini gue dapat kerja dengan skill yang udah gue punya, bekal yang gue punya dari Purwadika, dengan rasa kepercayaan diri juga yang gue bawa gitu. Akhirnya gue dapat pekerjaan di BitHealth, sampai sekarang masih di BitHealth. Di BitHealth ini gue mulai mengerjakan itu awal-awal gue pegang bagian front end, terus mulai belajar juga di back end-nya. Kita di sana sebagai full stack. Di BitHealth ini juga yang menurut gue bagus adalah selain gue bisa belajar sebagai junior di sana, tapi gue juga didukung untuk belajar lagi gitu. Mereka sangat suportif terhadap orang-orang yang baru, terhadap orang-orang yang junior. Mereka memberikan environment yang mendukung kita untuk bertumbuh terus di sana. Yang gue bikin di BitHealth ini adalah tentunya software-software yang mendukung di dunia medis tadi itu. Kayak di Siloam contohnya ada sistem antrian, terus ada sistem farmasi, ada sistem untuk dokternya. Hebatnya lagi adalah yang gue bangga dari kerja di sini adalah core value dari BitHealth itu sendiri. Dia punya core value yang ingin memberikan impact nggak cuma untuk individu, tapi juga ingin memberikan impact kepada masyarakat luas. Karena dunia kesehatan ini kan 2 tahun belakang ini menjadi ujung tombak perindustrian di Indonesia kan ya. Kayak semua butuh tenaga kesehatan, semua butuh industri ini gitu. Dengan adanya gue kerja di sini, gue juga bisa membantu pergerakan dunia medis dari segi IT-nya. Pekerjaan di BitHealth yang sekarang ini menurut gue udah cocok banget sama gue. Selain dari IT-nya itu yang gue suka, gue juga suka sama rekan-rekan kerjanya ya, lingkungannya yang sangat suportif. Mulai dari rekan kerjanya yang se-level, terus mulai dari atasan kerjanya ke orang-orang yang gue bertanggung jawab, itu gue sangat nyaman kerja sama mereka. Kayak product manager gue itu orangnya asik banget gitu. Kayak waktu itu gue pengen cuti 1 hari doang, tapi si atasan gue ini bilang, 1 hari doang, nggak boleh, minimal 3 hari. Kayak gue langsung, keren banget nih atasan gue gitu. Kan nggak banyak ya orang kerja tapi dapat privilege untuk cuti gitu. Kadang-kadang malah disuruh kerjanya overwork, overtime. Sedangkan di sini gue bisa dapat lingkungan yang benar-benar bisa nyaman lah kerjanya. Gue di sini juga ingin menjadi pekerja yang baik gitu. Pengen terus ningkatin skill gue supaya selain gue bisa jadi lebih profesional, tapi juga hidup dengan tenang. Maksudnya hidup dengan tenang adalah kayak nanti kalian misalnya udah kerja nih ya sebagai coders. Kita sebagai coders itu kadang bisa dibayang-bayangi atau dihantui sama yang namanya deployment, sama deadline. Itu bisa menghantui kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah jago, udah mulai terbiasa dengan ritmenya, terus kita juga deliver yang terbaik untuk tim itu, kita bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan tenang. Kayak kita mau deployment, mau ngelakuin pembaruan software gitu misalnya, kita nggak perlu takut lagi ada error di tengah jalan. Kita tinggal tidur dengan nyenyak, semuanya udah berjalan dengan baik gitu. Akhirnya setelah struggle segala macamnya itu, ya terbayar, pasti terbayar banget. Kayak all the times that already passed, nggak ada penyesalan gitu. Ya selama ini pendarahan yang sudah terjadi, perjuangan yang sudah terjadi itu terbayarkan dengan manis di endingnya gitu. Akhirnya dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion, terus sesuai dengan minat, terus juga yang pasti kita mendapatkan benefit yang sesuai gitu dari pekerjaan tersebut. Gue Vincentius, gue lulusan Job Connector Full Stack Web Development di Purwadika Digital Technology School. Sekarang gue bekerja di BitHealth sebagai Associate Software Engineer. And this is my alumni story.